Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan ing dalem kang kaping pindho. Syurutun nifasi utawi iki iku mertelaaken pira-pira syarate nifas. La yatahaqqaqu ora bisa dadi nyata apa kaunun nifasi. La yatahaqqaqu ora bisa dadi nyata apa kaunun nifasi anane nifas. Ana iku nifasan nifas illa bi arba'ati syurutin angin kelawan papat piro-piro syarat. Yang kedua dari bab keempat ya, tentang syarat-syaratnya nifas. Nifas baru akan dikatakan nifas jika memenuhi 4 syarat ya. Nifas tidak akan dikatakan nifas jika kecuali dengan memenuhi 4 syarat. Rupane ayakuna yen ta'ana apa khurujuhu metune nifas ba'da faraghir rahimi. Ana iku ba'da faraghir rahimi ing dalem sakwise rampunge rahim, walau min alaqatin senajan saking getih kentel, au mudghatin atawa daging kempel. Qalat kang ngucap sapa qabilatun bidan ngucape ing innaha temen setuhune alaqah au mudghah iku mabda'u khalqi adamiyyin, kawitane asal kedadiane anak Adam. Syarat yang pertama, keluarnya darah nifas itu setelah kosongnya rahim ya. Baik itu yang keluar dari rahim berupa bayi manusia, dan bahkan meskipun hanya segumpal darah atau daging ya, berarti belum berupa manusia. Yang jika yang telah ditetapkan oleh bidan atau dokter kandungan atau orang yang membantu, orang yang ahli dalam bidang membantu persalinan, itu dikatakan bahwa yang keluar ini memang bakal janin, mabda'u khalqi adamiyin ya, bakal janin atau bakal bayi. Amad damu anapun utawi darah al khoriju kang metu qoblal wiladati ing dalem sadurunge wiladah, wahwa hale utawi damul khorij iku al musamma kang den arani bitolki kelawan darah ngelarani manak, bitolki kelawan darah ngelarani manak. Iku falaisa mangka ora nana opo ad-damul khorij, ora nana iku binifasin nifas. Wala bihaidin lan ora head illa inittasola angin lamun tetemu opo ad-damul khorij bihaidin kelawan head qoblahu kang tetap ing dalam sadurunge ad-damul khorij. Oke, koma dulu. Ya, amad damul khoriju adapun darah yang keluar sebelum
melahirkan yang disebut dengan damut tolki atau darah kontraksi. Ya, ngelarani manak itu ya biasa kita katakan sebagai kontraksi, nyeri, bukan nyeri ya. Ya proses sakit melahirkan lah ketika bayi akan dikeluarkan. Pada saat kontraksi, beberapa perempuan mengeluarkan darah yang dikeluarkan pada saat itu disebut damut tolki. Darah yang dikeluarkan saat sedang kontraksi itu bukan nifas, wala bihaidin, dan juga bukan haid, juga bukan darah haid, kecuali jika memang darah tersebut bersambung dengan haid yang sebelumnya. Kalau damut tolki ini memenuhi syarat haid, yakni keluar selama 24 jam atau lebih, maka dikatakan sebagai darah haid ya. Atau sebelum kontraksi itu sudah haid. Si perempuan hamil ini dalam kondisi haid lalu kontraksi mau melahirkan, nah berarti jika ada darah yang disebabkan kontraksi, darah keluar yang disebabkan kontraksi, maka damut tolkinya adalah darah haid. Tidak mesti tapi ya, tidak semua perempuan mengeluarkan damut tolki. Fa ini tasola mangka lamun tetemu opo ad-damul khorij bihaidin kelawan haid qoblahu kang tetep ing dalam sadurunge damul khorij iku haidun haid. Maka jika bersambung dengan haid sebelumnya maka disebut darah haid. 5 kerana perkara takut dama kang wis dingin opo ma annal asoha ing temen setuhune kol asoh iku annad dama temen setuhune darah alladzi tarohu kang ningali ing dam sapa alhamilu wong wadon kang meteng iku haidun haid. Karena seperti keterangan yang telah lalu bahwa menurut qaul asoh darah yang dikeluarkan oleh perempuan hamil itu adalah darah haid jika memenuhi syarat haid gitu ya. Syarat yang kedua rupanya ayakuna. Nggak perlu rupanya ya. Ayakuna lan yenta ana opo nifas ana iku qoblang kido ikhom sata asyaro ing dalam sadurunge ngelewati 15 apane yauman dinane min faroghir rahimi saking kosonge rahim. Amma ba'dang kido ikhom sata asyaro anapun ing dalam sakwise ngelewati 15 apane yauman dinane falaisa mangka oranana opodam oranana iku binifasin nifas bal huwa balik utawi dam iku haidun haid. Syarat yang kedua, nifasnya ini dikeluarkan sebelum melewati 15 hari dari kosongnya rahim. Ya, kalau seumpama setelah kosongnya rahim tidak langsung keluar darah, ya, dan ternyata nggak keluar darah selama 15 hari atau lebih setelah wiladah tadi, setelah melahirkan tadi, baru di hari ke-16 seumpama keluar darah, maka darahnya itu bukan darah nifas, ya, karena sudah ada rentang 15 hari yang dia itu suci, tidak keluar darah. Amma ba'dang qidoi khamsata asyara yauman falaisa binifasin, maka bukan nifas kalau keluarnya setelah melewati 15 hari, bal huwa haidun, tetapi darahnya adalah darah haid ya. Ini termasuk kasus yang jarang ya, perempuan tidak langsung nifas. Allah yatakhallala, yenta ora nyela-nyelani baina damayin nifasi ing dalam antarane darah lorone nifas al awali kang kawitan wasani lan kang kapindo opo akol lutuhri luwih kidik-kidike masa suci wahwa utawi akol lutuhri iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Syarat yang ketiga, antara darah nifas yang pertama dan yang kedua, misalnya darah nifasnya ini sempat terputus gitu ya, berarti sempat ada hari di mana dia nggak keluar darah, nah, lalu keluar darah lagi, maka darah nifas yang pertama dan yang kedua tidak dipisah oleh paling sedikitnya masa suci. Wahwa khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari.
Ya, kalau dipisah oleh 15 hari, maka darah yang kedua bukan nifas. Fa in takholala mangka lamun nyela-nyelani bainahuma ing dalem antarane al awwali wasani apa dzalika mengkono-mengkono aqallut tuhri fasani mangka utawi kang kaping pindho iku laisa ora nana apa asani ora nana iku binifasin nifas wa innama huwa lan angin pestine utawi asani iku haidun haid. Ya, jika antara darah yang pertama dan darah yang kedua disela-selai oleh paling sedikitnya masa suci, yaitu berapa? 15 hari, maka bukan darah nifas darah yang keduanya itu, melainkan darah haid. Jadi kalau disela-selai seumpama 3 hari, 5 hari lah. Ini kasus yang umum ya. Umumnya perempuan itu saat mengeluarkan nifas itu keputus-putus, bukan keputus-putus yang gimana. Kayak misalnya setelah lahiran keluar darah nih 2 minggu, tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berhenti 3 hari, keluar lagi. Ini biasa. Umumnya perempuan mengalami hal itu karena yaitu tadi. Proses menstruasi, proses hamil itu adalah proses di mana hormon perempuan itu luar biasa naik turun. Itu juga mempengaruhi banyaknya darah yang dikeluarkan, baik itu sedang haid atau sedang nifas. Makanya kadang kenapa berhenti? Biasanya apakah sedang terlalu sedih atau sedang terlalu senang ketika perempuan itu baru melahirkan. Nah, gitu, makanya kan kenapa selain memang kita itu harus menguasai diri sendiri ya untuk bisa mengendalikan emosi, juga adanya tuntunan syariat, tuntunan agama itu gunanya yang untuk mengatur bagaimana, tidak hanya untuk mengatur bagaimana kita itu beribadah ya, tapi juga untuk mengatur bagaimana pola pikir kita. Oh, kalau setelah melahirkan pikirannya nggak karuan, nanti akan kasihan ke bayinya. Kalau bayinya nanti menjadi tidak terurus, tidak terlantar, berarti kita itu melakukan ya bisa dikatakan hal yang buruk kepada bayinya ya. Kalau melakukan hal yang buruk kepada bayinya berarti kita ini apakah kurang eling karo Gusti Allah atau sedang rendah imannya, itu makanya ya. Tidak cukup hanya dengan senang bisa hamil, bisa melahirkan, bayinya sehat, nggak cukup ya. Setelah itu tetap harus ada, tetap kita itu perempuan kudu terus berusaha supaya bagaimana kondisi antara ibu dan anaknya itu selalu baik. Ini juga mendukung pada nanti keluarnya darah ketika nifas. Kalau darah nifasnya keluar secara normal, maksudnya secara 40 hari berhenti atau 50 hari berhenti, ini kan enak, nanti kita ngitungnya nggak puyeng ya gitu. Enaknya nanti di situ. Jadi kudu dipaksa-paksa untuk selalu seneng, untuk selalu mengendalikan emosi meskipun ya memang sulit ya gitu. Yang saya rasakan masa-masa setelah melahirkan itu masa-masa yang sulit untuk mengendalikan diri sendiri karena hormonnya luar biasa naik turun. Nah ini ketika berhasil mengendalikan diri sendiri, darahnya itu memang kerasa sekali. Nifasnya enak itu nggak begitu menyulitkan, lancar-lancar aja gitu. Nah ini makanya sering ada masa berhenti di antara 2 nifas atau bahkan 3 nifas ya. Keluar darah 2 minggu, berhenti 3 hari, keluar darah lagi 7 hari, berhenti 1 hari, biasa itu. Nah, maka kalau berhentinya itu kurang dari 15 hari, masih nifas semuanya, selama masih dalam rentang berapa maksimalnya nifas? 60 hari. Ayakuna lan yenta ana opo zalika mengkono nifas ana iku fisitina ing dalem piro-piro ing dalem sewidak piro-piro dina. Falau ro'at maka lamun ningali sapa mar'ah ba'da sitina ing dalem sawise sewidak daman ing getih. Walau bizamanin senajan kelawan mangsa yasirin kang kidik, falaisa mangka ora nana opo dam ora nana iku binifasin nifas. Summa in wujida
nuli lamun den temu fihi ing dalem dam apa syartul haidi syarat haid wa huwa hale utawi syartul haidi iku buluhu yaumin tumekane sak dina walailatin lan sak wengi fahuwa mangka utawi dam iku haidun haid wa illa lan lamun ora in wujida fala mangka dudu haid. Syarat yang keempat, darah nifasnya itu masih dalam cakupan 60 hari. Maka jika seorang perempuan setelah hari ke-60 dia masih mengeluarkan darah walau bizamanin yasirin, meskipun hanya sebentar, maka itu bukan nifas. Kemudian jika ditemukan ditemukan adanya syarat haid pada saat mengeluarkan darah itu, pada saat mengeluarkan darah di hari setelah hari ke-60, maka wahwa buluhu yaumin walailatin, yaitu mencapai 24 jam atau sehari semalam, maka darah yang dikeluarkan adalah darah haid. Jika tidak memenuhi syarat haid, maka ya bukan haid. Kalau setelah hari ke-60 ada hari di mana dia mengeluarkan darah lagi, maka bukan nifas. Ya, di sini ini konsep awalnya begini, nanti perinciannya ada di setelahnya. Gimana kalau setelah hari ke-60 itu nerus sampai hari ke-61 keluar darah? Ini beda ketentuan. Kalau kepisah misalnya sampai hari ke-60 keluar darah, ternyata hari ke-61 suci, hari ke-62 keluar darah lagi. Lah ini nanti hari ke-62 bisa dikatakan haid atau nifas atau istihadah, itu tergantung ketentuannya. Salisan ing dalem kang kaping 3 muddatun nifasi utawi iki iku mertelaaken mangsane nifas. Muddatun nifasi utawi mangsane nifas ikulah dotun sak tetes. Wa aktsaruhu lan utawi luwih akeh-akehe nifas iku situna suwidak apane yauman dinane. Wa ghalibuhu lan utawi luwih kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Li hadithi Ummi Salamata, karena hadithe Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat dawu sapa Ummi Salamah dawuhe ing kanat ana sapa annufasau pira-pira wong wadon kang nifas iku tajlisu lungguh sapa annufasa ala ahdi Rasulillahi ing atase mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane. Yang ketiga tentang masanya nifas. Masa nifas itu paling sedikitnya adalah 1 tetes. Maksimalnya adalah 60 hari. Umumnya 40 hari. Li hadithi Ummi Salamata, sesuai dengan hadisnya Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah, beliau berkata, perempuan nifas pada masa Rasulullah itu duduk selama 40 hari, ya, berdiam. Duduknya di sini maksudnya berdiam, nggak kemana-mana, tidak kemana-mana, karena masih dalam keadaan nifas mengeluarkan darah, ya, di rumah saja. Maka ini mungkin yang menjadi dasar kenapa ada adat, kalau di Wetan disebutnya selapan, ya, perempuan ketika habis melahirkan tidak keluar rumah selama 40 hari. Itu karena sebenarnya mungkin berawal dari sini, ya, dari umumnya keluar darah selama 40 hari gitu. Cuma kalau di kebiasaan kita, orang Jawa, ya, berkembangnya menjadi kalau 40 hari itu bayinya masih terlalu kecil, ibunya lebih baik tidak keluar rumah gitu, ya, karena untuk menjaga bayinya. Terus juga ibunya dalam keadaan yang tidak fit baik fisik maupun mental biasanya. Jadi menghindari bertemu orang. Terus ibunya karena ya tadi secara fisik belum begitu sehat, kalau keluar mungkin akan lebih cepat capek. Itu sih perkembangan adat istiadat, ya.
mungkin karena awalnya meniru ini. Robian ing dalem kang kaping papat mata hale kapan tabda'u ngawiti apa muddatun nifasi mangsane nifas. Yang keempat tentang kapan nifas itu dimulai. Apakah setelah keluarnya bayi ataukah bareng dengan bayi gitu kan. Al mu'tamadu utawi qaul mu'tamad minal aqwali saking piro-piro qaul iku anna muddatan nifasi temen setuhune mangsane nifas iku tabda'u ngawiti apa muddatan nifas hukman ing dalam hukume min ru'yatid dami saking ketingale darah. Fala nifasa mangka ora ana nifas iku maujud qabla ru'yatihi ing dalam sadurunge ningali dam. Wa amma adadan lan anapun ing dalem wilangane famin ba'di faroghir rahimi mangka ing dalem mangka awit saking ing dalem sakwise rampunge rahim min jami'il hamli saking sekabehane kandungan. Famin ba'di faroghir rahimi mangka awit saking ing dalem sakwise kosonge rahim. Apa aku tadi maknanya? Rampunge pada bae sama aja. Min jamil hamli saking sekabehane kandungan. Menurut qaul mu'tamad dari beberapa qaul yang menjelaskan tentang kapan dimulainya nifas, bahwa masa nifas itu dimulai secara hukum itu sejak terlihatnya darah. Maka tidak ada nifas jika belum ada darah yang terlihat, belum ada darah yang keluar. Sedangkan secara hitungannya famin ba'di faroghir rahimi min jami'il hamli, yaitu sejak kosongnya rahim secara keseluruhan, baik itu dari bayi ataupun ari-ari plasenta ya, yang biasanya keluar setelah bayi, dikeluarkan setelah bayi. Jadi secara hukum baru dikatakan nifas jika sudah terlihat darah. Artinya semisal habis lahiran nggak langsung keluar darah nifas, bersih perempuan ini, maka dia nggak dihukumi nifas, dia tetap terkena kewajiban sholat, puasa dan lain sebagainya. Wa amma adadan, tapi secara hitungan jika rahimnya sudah kosong, dia itu hitungannya itu sudah nifas gitu. Ya. Misal setelah melahirkan nggak keluar darah selama 10 hari, berarti 10 hari ini secara hukum dia itu suci, sholat, puasa, DSB ya. Di hari ke-11 baru ru'yatid dam, baru keluar darah. Berarti yang hari ke-11 itu dia dihukumi nifas. Di hari ke-11 dia baru nggak boleh sholat, nggak boleh puasa dan lain-lain. Tetapi hitungannya dia itu sudah nifas selama 11 hari gitu. Secara hitungan dia nifasnya 11 hari, tapi secara hukum dia baru nifas 1 hari. Mithalun utawi piro-piro contoh iku yuwaddihu kang mertelaaken opo misal zalika ing mengkono-mengkono mazkur. Ro'at ningali sapa nufasau piro-piro wong wadon kang nifas daman nifasi ing darah nifas ba'dal wiladati ing dalem sakwise lairan bi'asyrati ayamin ing dalem 10 piro-piro dina. Famin haitsul adadu mangka saking endi enggon utawi wilangane nifas iku maujud, mangka saking endi enggon utawi wilangane nifas iku maujud, nakulu ngucap sapa kita innan nifasa ing temen setuhune nifas iku lahu iku tetep kedue nifas asyratu ayamin utawi 10 piro-piro dina. Wamin haitsu hukmun nifasi lan saking endi enggon utawi hukume nifas iku la ya bedau orang ngawiti
apa hukmun nifas illa min ru'yatid dami angin saking ningali darah. Fal asyratul ayami mangka utawi 10 piro-piro dina as-sabiqatu kang dingin ala ru'yatid dami ing atase ningali darah iku hukmuha utawi hukume mar'ah fiha ing dalam al asyratul ayyam iku hukmut thahirati kaya dene hukume piro-piro wong wadon kang suci. Ya, contoh yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah misal perempuan yang nifas keluar darah setelah melahirkan itu selama 10 hari. Maka dari segi bilangannya kita katakan dia nifas selama 10 hari. Tapi dari segi hukum itu tidak akan dikatakan sudah nifas kecuali sudah terlihatnya darah. Maka 10 hari yang lalu itu pada saat terlihatnya darah itu dia dihukumi seperti hukumnya orang yang suci. Seperti hukumnya orang yang suci. Ro'at nufasa'u daman nifasi ba'dal wiladati bi asyrati ayyam. Sampean lafadznya apa ya? Sama enggak? Sama ya? Ini berarti kalau selama 10 hari setelah wiladah itu tidak melihat darah, hukmu hafiha hukmu tohiroh. Tapi kok ala ru'yatid dam? Coba setelah lafadz yang fal asyratul ayami as-sabiqatu ala ru'yatid dami, benar ya? Sama ya?
ini mungkin ada kesalahan tanda, sepertinya ini kayaknya titik harusnya. La yabda'u illa min ru'yatid dami titik. Gitu. Atau kita ambil gampangnya dulu, semisal 10 hari setelah melahirkan itu tidak terlihat darah, itu hukumnya sama seperti hukumnya orang yang suci. Oke, gitu. Atau ada keterangan yang terlupa, nanti saya tambahi kalau sudah ingat. Ya, ditandai di situ. Khomisan ing dalem kang kaping 5. Tapi kalau sesuai redaksi yang tadi ya, yang al-mu'tamadu sampai jami'il hamli, itu ya begitu harusnya. Khomisan ing dalem kang kaping 5. Hukmu taqattu'i damin nifasi, utawi iki iku mertelaaken kepegot-pegote darah nifas. Idza kana ing dalem nalikane ana apa damun nifasi darah nifas, ana iku mutaqatti'an, keputus-putus. Fatarotan mangka ing dalem saambalan iku daman getih, watarotan lan ing dalem ambalan kang weneh iku nakoan bersih. Fanang zuru mangka ningali sopo kita intakhol lala lamun nyela-nyelani bainat damaini ing dalem antarane darah nifas loro apa khamsata asyara 15 apane yauman dinane wa huwa hale utawi khamsata asyar iku aqallu tuhri luwih kidik-kidike masa suci. Faddamu mangka utawi darah asani kang kaping pindho iku haidun haid. Ya, bobo sini. Sini, Bro. Nanti ya. Yang kelima tentang hukum terputus-putusnya darah nifas. Idza kana jika darah nifas itu terputus-putus, satu waktu keluar darah, pada waktu yang lain tidak keluar darah lagi, pada waktu berikutnya tidak bersih gitu ya. Fanang zuru maka bisa kita lihat yang pertama intakholala bainad damaini khamsata asyara yauman, jika antara nifas keluar darah nifas yang satu lalu kepisah lalu dengan keluar darah nifas selanjutnya itu ada pemisah 15 hari, yakni mencapai aqallut tuhri, ada pemisah 15 hari. Faddamu tsani haidun, maka darah yang kedua adalah haid. Darah yang setelah terputus berarti dihukumi darah haid jika terputusnya selama 15 hari. Wa ilam tablugh lan lamun ora tumeka apa muddatun nifasi apa muddatun naqoi mangsane bersih bainad damaini ing dalem antarane darah nifas loro aqallat tuhri ing luwih kidik-kidike masa suci wa huwa hale utawi aqallat tuhri iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane fa awqatud dami mangka utawi piro-piro waktune metu getih iku nifasun nifas bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Wa fin naqoi lan iku ing dalem nalikane bersih al mutakhallili kang nyela-nyelani qaulani utawi qaul loro. Asahuhuma kang utawi qaul asohe qaulani. Iku annahu temen setuhune qaulani iku nifasun nifas. Wadzalika utawi mengkono-mengkono nakok maaf iku anahu temen setuhune nakok
iku nifasun nifas. Wadzalika utawi mengkono-mengkono nako iku mithluma madani perkara taqaddama kang wis dingin apa ma fin naqoi ing dalem bersih al mutakhallili kang nyela-nyelani baina dima il haidi ing dalem antarane piro-piro darah haid. Wah kak, perempuan nggak begini, kamu kayak Alan. Duduk. Yang kedua, jika pada saat bersih tidak mengeluarkan darah, itu tidak sampai aqallat tuhri, tidak sampai 15 hari, maka auqatud dami nifasun bil ittifaq. Pada saat mengeluarkan darah itu dia nifas, ittifaq, ulama sepakat seperti itu ketentuannya. Dan pada saat tidak keluar darah, yakni al mutakhallil, yang menyela-nyelai antara keluar darah sebelumnya dengan keluar darah sesudahnya, itu ada dua qaul. Yang pertama yakni qaul asoh, bahwa hari tersebut juga nifas. Wadzalika ini berarti sama seperti halnya keterangan tentang masa suci yang memisah antara dua haid. Ya, ketika ada masa suci di antara dua haid dalam lingkup 15 hari, maka masa suci di antaranya itu masih dikatakan haid. Masih dikatakan haid. Ya, dalam 15 hari seseorang mengeluarkan darah haid misalnya 7 hari, lalu berhenti 2 hari, lalu keluar darah lagi selama 3 hari. Maka total keseluruhannya termasuk ketika darahnya berhenti itu semuanya dihukumi darah haid. Begitupun pada perkara nifas ini, selama masih dalam cakupan 60 hari, kalau ada proses keputus-putus di dalamnya, darahnya keputus-putus, itu keseluruhannya disebut nifas. Tetapi tentu dengan tidak meninggalkan konsep asal. Konsep asalnya adalah ketika tidak keluar darah berarti suci. Ya, berarti gimana? Ya kudu mandi, sholat. Tapi kalau setelah itu keluar lagi, ya berarti nifas lagi. Berarti pada saat kemarin berhenti, itu dia sebenarnya sedang nifas. Gitu. Tetap konsep awalnya nggak boleh ditinggal, bahwa saat ketika keluar darah ya nifas, ketika berhenti ya berarti suci. Tapi ternyata kok berhentinya cuma sehari misalnya, besoknya keluar lagi, ya sudah tidak apa-apa sholat yang sudah dilakukan pada saat 1 hari yang berhenti itu, meskipun 1 hari itu ternyata masih terhitung nifas. Ini tujuannya untuk apa begitu ya? Kenapa kok darah yang berhenti diantaranya kok tetap dikatakan nifas dan tetap berefek pada hukum ibadah kita? Ya karena ditakutkan pada saat nifas itu lalu sempat berhenti, ya nifas misal 10 hari, berhenti 2 hari, nifas lagi, setelah itu keluar nifas lagi. Pada saat berhenti 2 hari ternyata sedang atau terjadi di bulan Ramadan. Ya, 2 hari saat berhenti kamu atau perempuan yang sedang nifas itu puasa. Lalu ternyata besoknya keluar, setelah 2 hari keluar darah lagi. Berarti 2 hari yang tadi puasanya harus diqodho gitu. Ya karena hanya ibadah puasa yang harus diqodho ketika ditinggalkan dalam karena keadaan nifas atau haid. Kan tadi qaulani, ada 2 qaul. Qaul asoh mengatakan nifas. Nah, di sini nggak disebut qaul yang keduanya, tapi berarti muqabilul asoh adalah kebalikannya. Kebalikan dari qaul asoh berarti isinya kebalikannya. Sadisan ing dalem kang kaping 6,
hukmu ziyadatid dami utawi iki iku mertelakaken hukume luwihe darah ala aksarin nifasi ing atase luwih akeh-akehe masa nifas. Yang keenam menjelaskan tentang hukum darah yang keluar melebihi masa maksimal nifas. Ba'daan arafna ing dalem sawise yen ta weruh sapa kita fima ing dalem perkara. Sabako kang wis dingin apa ma an aktsaron nifasi ing anna aktsaron nifasi ing temen setuhune luwih akeh-akehe nifas iku huwa utawi aktsaron nifas iku situna suwidak apane yauman dinane fa idza zada maka ing dalem nalikane luwih apa addamu darah ala sitina ing atase suwidak dina panang guru mangka ningali sapa kita lah zota kamali sitina ing sak tetese sempurnane sewidak dina ingkana lamun ana lahdzota kamali sitina ing sak tetese sempurnane sewidak dina ingkana lamun ana iku fiha ing dalem lahdzo opo damun darah. Kakak katanya kalau gede pengen kayak mbak-mbak hatam Quran, hatam Alfiyah. Berarti kakak ikut ngaji kayak mbak-mbak. Ya. Mbak-mbak juga belum tidur siang ya mbak ya? Tidur siang belum mbak? Habis ngaji tidurnya. Nok. Maminya ada HP-nya nanti kelihatan. Duduk. Abot. Ana iku fiha ing dalem lahdzo opo damun darah. Fahadhihi mangka utawi ikilah mar'ah iku mustahadatun wong wadon kang istihadah fin nifasi ing dalem nifas. Turaddu kang den balekaken sapa mar'ah ila ihda suwaril mustahadati maring salah sijine piro-piro gambarane mustahadho fin nifasi ing dalem nifas. Kama kaya dene keterangan sayati kang bakal tumeka opo al haditsu pembahasan anha saking suwaril mustahadho fin nifas fit darsi ing dalem pelajaran as-samini kang kaping 8. Hukumnya darah yang keluar melebihi masa maksimal nifas. Duduk dulu yuk. Wih, umpan dengan sogokan. Kan? Nih. Tuh. Setelah kita tahu tentang keterangan yang telah lalu bahwa maksimalnya masa nifas adalah berapa? 60 hari. Maka jika ada darah yang keluar melebihi 60 hari, maka kita lihat masa sebentar yang menyempurnakan 60 hari. Ingka nafiha damun, jika memang di dalam masa yang sebentar itu sempat keluar darah, maka dia tergolong mustahadoh fin nifas, perempuan yang istihadoh pada saat nifas.
Jangan di sini ya. Jangan di sini. Pulang. Kalau mau main HP pulang. Jangan di sini, kedengeran suaranya. Los ke rumah, los boleh. Ya udah sini. Ya jangan di sini, jangan di sini. Jam berapa itu? Oh, sini. Oke, sama. Kalau perempuan mengeluarkan darah nifas melebihi 60 hari, maka harus mempertimbangkan masa yang sebentar setelah 60 hari itu. Jika pada saat masa sebentar itu sempat keluar darah, berarti dia tergolong mustahadho fin nifas. Turaddu ila, maka dia akan ditentukan apakah dia masuk ke mana dari salah satu gambaran mustahadho fin nifas yang pembahasannya akan datang di bab 8. Oke. Jadi minimalnya masa nifas itu kan 1 tetes, maksimalnya masa nifas 60 hari. Lah, untuk menentukan orang yang nifas ini istihadho atau tidak, itu dilihat gabungan keduanya, gabungan maksimal masa nifas dan minimal masa nifas. Kalau setelah keluar darah 60 hari itu masa sebentar lahdoh, setelah 60 hari dia keluar darah, ya sebentarnya seberapa? Setetes, ya berarti sangat sebentar sekali. Hanya mungkin setetes itu memakan berapa detik? Apa mungkin nggak sampai 1 detik ya? Ya itulah masa sebentarnya itu. Berarti benar-benar kudu dicatat jamnya ya. Sebenarnya mudah mencatat nifas, karena biasanya bidan atau dokter membantu kita menentukan jam lahirnya si bayi ya. Jadi jam nifasnya juga bisa dimulai dari pada saat lahirnya bayi ya, dilebihi sedikit lah. Biasanya kalau memang bayi lahir ya, lalu setelah itu proses mengeluarkan ari-ari mungkin hanya sekitar 5 menit paling lama ya. Gampang itu artinya, nggak seperti darah haid kadang-kadang kita sedang ngapain gitu ya, sedang duduk lama di sekolah lagi atau tidur lama, tahu-tahu ketika ke kamar mandi menyadari kita sudah keluar darah dan kita nggak tahu sudah berapa lama darah yang kita keluarkannya. Biasanya kalau sedang, tidak selalu ya, tapi ya kita mengalami itulah, bingung menentukan jam berapa kita itu mulai haid gitu. Tapi kalau nifas dimulainya ya biasanya agak terbantu dengan bidan atau dokter yang membantu mencatat ya. Nanti kalau sudah 60 hari pada saat jam yang sama persis seperti dimulainya nifasnya itu sudah mencapai 60 hari sempurna, lalu lebih sedikit masih keluar darah, ya berarti dia istihadho. Wa amma ingkanat lan anapun lamun ana opo lahdotu kamalis sitina sak tetese sempurnane suwidak ana iku laisa ora nana iku fiha ing dalem lahdoh opo damun darah faddamu mangka utawi darah ba'da hadza ing dalem sakwise ikilah kamalis sitin iku yu'addu den wilang-wilang opo kamalis sitin dama haidin ing darah haid. Idza balagha ing dalem nalikane tumeka opo dam yauman ing sak dina walailatan lan sak wengi. Li anahu krana teman setune kelakuan iku idza jawaza ing dalem nalikane ngelewati opo an nifasu nifas akhtarohu ing luwih akeh-akeh nifas takfi mangka nyukupi opo lahdotun sak tetes fituhri ing dalem masa suci bainan nifas ing dalem antarane nifas wal haidi lan haid.
Sedangkan jika pada masa sebentar setelah sempurna 60 hari itu tidak ada darah yang keluar, berarti darah nifasnya itu keluarnya pas selama 60 hari. Ya, atau sebelum 60 pun sudah tidak keluar darah gitu misalnya. Faddamu ba'da hadza, darah yang dikeluarkan setelah sempurna 60 hari dan ditambahlah zoh sedikit tadi, itu terhitung sebagai darah haid jika memang mencapai sehari semalam. Ya, keluar darah selama misalnya 60 hari. 60 harinya itu misal pas jam 4 sore, jam 16.00. Ya. Setelah jam 16.00 ini kan ada masalah zoh setelahnya, berarti sekitar 1 detik atau 2 detik. Ya, berarti misalnya taruhlah 16.02 itu dia masalah zohnya setelah 60 hari. Setelah masalah zoh lewat, berarti pada saat 16.03 setelah lahzohnya misalnya 2 detik gitu ya, kesuwen tapi ya, oke. Lahzohnya 2 detik. Setelah itu 16.03 dia keluar darah, maka darahnya itu darah haid karena sudah melewati 60 hari yang disela-selai lahzoh sebentar. Berhenti pada saat lahzoh sebentar gitu. Setelah 60 hari berhenti sepersekian detik, 1 detik atau 2 detik untuk menghitung lahzoh tadi. Setelah itu keluar darah lagi langsung. Maka jika memenuhi syarat haid, darahnya itu dihukumi darah haid. Ngerti ya? Berarti antara nifas dan haid, kalau nifasnya ini dikeluarkan melebihi 60 hari, itu masa pemisahnya lahzoh saja minimalnya. Li'anahu, sebab jika nifasnya itu melewati masa maksimalnya, maka cukup masa 1 tetes atau sebentar untuk sebagai masa suci yang memisah antara nifas dan haid. Ya, bisa dipahami ya? Ya, jika nifas itu mencapai maksimalnya yaitu 60 hari, perempuan nifas mencapai masa maksimalnya. Lalu setelah 60 hari ada lahzoh, masa sejenak, masa sebentar, atau seperti hitungannya seseorang mengeluarkan setetes darah. Ya. Ada masa sebentar setelah 60 hari, itu cukup dijadikan masa suci yang memisah antara nifas dan haid. Setelah lahzoh keluar darah lagi, berarti darah yang setelah lahzoh adalah darah haid. Nggak perlu ada minimal 15 hari gitu, nggak perlu. Jika ya, antara nifas dan haid itu ada masalah lahzoh dan nifasnya dikeluarkan sampai 60 hari. Wahadihi utawi ikilah masalah iku ba'dul amthilati, sebagiane piro-piro contoh tubayinu kang mertelaaken opo amsilah ma ing perkara sabako kang wis dingin opo ma. Berikut ini adalah sebagian contoh yang menjelaskan keterangan sebelumnya. Misalun utawi Misalun utawi contoh iku ro'at ningali sapa nufasau pira-pira wong wadon kang nifas isyrina ing dalem 20 apane yauman dinane daman ing getih. Sumang kotoa nuli kepegot apa dam asyrota ayamin ing dalem 10 pira-pira dina
Summa ja'a nuli tumeka apa addamu darah yauman ing dalem dina wahidan kang siji. Faddima'u mangka utawi piro-piro darah kulluha yo sekabehane dima iku tu'addu den wilang-wilang opo dima dama nifasin ing darah nifas. Li anahu kerana teman setune kelakuan iku lam yatakhollal ora nyela-nyelani bainaha ing dalem antarane dima khamsata asyara opo khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Wabil ittifaqi lan kelawan sepakat yang ulama fa inna ayyamad dami maka teman setuhune piro-piro dinane metu getih iku nifasun nifas. Wa alal asohi lan ing atase kaul asoh fa innan naqoa mangka temen setuhune bersih al mutakhallila kang nyela-nyelani bainahuma ing dalem antarane asyrota ayyam wa yauman wahidan iku nifasun nifas aidon halemali. Idzan ing dalem nalikane mengkono-mengkono mau fanifasu hadhil mar'ati mangka utawi nifase ikilah wong wadon iku wahidun siji wa salatu nalan 30 apane yauman dinane. Kayaknya ada lafadz yang salah ya. Misalun ro'at nufasa'u 20 yauman daman sumang koto'a terus asyrota ayamin. Oh bener. Tadi rujuknya yang salah. Fa'innan naqo'a balik lagi. Fa'innan naqo'a mangka temen setuhune bersih al mutakhallila kang nyela-nyelani bainahuma ing dalem antarane asyrina lan yauman wahidan. Ya betul itu. Tadi asyrina apa asyroh? Asyrina apa asyroh? Saya maknanya. Asyrina. Yes. Iku nifasun nifas aidon halemalik. Oke. Contoh yang pertama, perempuan yang nifas mengeluarkan darah selama 20 hari. Lalu terputus selama 10 hari. Ya, keluar darah 20 hari, berhenti 10 hari. Kemudian keluar darah lagi 1 hari. Maka keseluruhan darah yang dikeluarkan itu dihitung sebagai darah nifas. Karena karena antara 2 darah nifas tadi 20 hari dan 1 hari tadi tidak disela-selai oleh 15 hari. Wabil ittifaqi sesuai ittifaqul ulama, kesepakatan ulama, hari pada saat dia keluar darah itu nifas. Wa alal asohi dan menurut qaul asoh pada saat bersih tidak mengeluarkan darah ya, yang menyela-nyelai antara 20 hari dan 1 hari tadi itu juga dihukumi nifas. Idzan oleh karena itu nifasnya perempuan ini adalah selama 31 hari. Spidolnya, oh itu. Ya Allah Gusti. Lupa. Kita ulang dari awal ya. Ketika mengeluarkan darah lebih dari 60 hari. Misalnya. Ada lagi nggak? Habis kena angin kayak
Mami dulu. Ini yang biasa dipakai nih Mami. Lain kali sajadahnya jangan samain. Ini biasa buat sholatnya abah sama ibu. Lanjut dulu. Tapi yang contoh yang tadi kebayang nggak? Kebayang ya? Keluar darah 20 hari, berhenti 10 hari, keluar darah lagi 1 hari. Semuanya nifas, berarti nifasnya 31 hari. Ya, yang berhenti terhitung nifas. Contoh yang kedua, misalun utawi contoh iku ro'at ningali sopo nufasau piro-piro wong wadon nifas. Salah sina ing dalem 30 apane yauman dinane daman ing getih. Sumang kotoa nuli kepegot opo dam. Aisrina ing dalem 20 apane yauman dinane. Summa ata nuli tumeka opo addamu getih sitata ayamin ing dalem 6 piro-piro dina. Faddamu mangka utawi darah al-awalu kang kawitan iku nifasun nifas. Wan naqo ulan utawi bersih al-mutakhallilu kang nyela-nyelani bainahuma ing dalem antarane salasina lan sittata ayam iku tuhrun suci. Wadamu utawi darah al-akhoru kang liyan alladzi ata kang teka opo damul akhor ba'dan naqoi ing dalem sakwise bersih iku damu haidin darah haid. Li anahu kerana temen setuhne kelakuan iku takhallala nyela-nyelani bainahuma ing dalem antarane salasina lan sittata ayam opo akol tuhri luwih kidike masa suci. Wa fi hadhil mas'alati lan ing dalem ikilah masalah kana ana opo annaqo bersih al mutakhallilu kang nyela-nyelani iku 20 apane yauman dinane. Ya, contoh yang kedua adalah perempuan nifas mengeluarkan darahnya selama 30 hari lalu berhenti 20 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 6 hari. Faddamul awalu nifasun. Darah yang pertama adalah nifas. Yang pertama berarti yang 30 hari ya. Wa naqau al mutakhallilu bainahuma tuhrun. Lalu masa suci di antara keduanya di antara 30 hari dan 6 hari itu suci, itu suci. 20 hari pada saat berhenti itu dihukumi suci. Waddamul akharu alladzi ata ba'da naqoi damu haidin. Darah yang lain yang keluar setelah berhenti itu darah haid. Berarti yang berapa hari tadi? 6 hari. Karena masa berhenti yang menyela-nyelai antara 30 hari dan 6 hari itu mencapai minimalnya masa suci, yaitu 15 hari. Minimal masa suci 15 hari, sedangkan tadi berhentinya 20 hari. Nah, meskipun sebenarnya total semuanya ya 30 hari keluar darah, 20 hari berhenti, 6 hari keluar darah, itu masih dalam cakupan 60 hari. Tapi yang masa suci dikatakan suci karena melebihi 15 hari. Wa fi hadhil mas'alati, maka dalam kasus ini masa berhentinya yang menyela-nyelai antara dua nifas ini adalah 20 hari ya. Maka suci. Misalun utawi contoh iku ro'at ningali sopo nufasau piro-piro wong wadon nifas arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane daman ing darah
Sumangkoto anuli kepegot opo dam asyrota ayamin ing dalam 10 piro-piro dina. Summa ada nuli balik opo addamu darah wastamar rolan tetep opo dam khamsata asyara ing dalam 15 apane yauman dinane. Fahadhil mar'atu mangka utawi ikilah wong wadon iku tu'addu den wilang-wilang sopo mar'ah mustahadotan ing wong wadon kang haid fin nifasi ing dalam nifas. Turaddu kang den balekaken sapa mar'ah ila ihda suwaril mustahadati maring salah sijine piro-piro gambarane wong wadon kang haid fin nifasi ing dalam nifas. Allati sayati kang bakal tumeka opo al haditsu pembahasan anha saking suwaril mustahadoh. Wasababu utawi sebabe istihadoh iku annad dama temen setuhune darah iku zada luwih opo dam ala aksarin nifasi ing atase luwih akeh-akeh nifas. Wahwa utawi aksarin nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Contoh yang ketiga, perempuan yang nifas mengeluarkan darah selama 40 hari lalu berhenti selama 10 hari. Ya, totalnya 50 hari ya. Summa ada lalu keluar darah lagi dan terus sampai 15 hari. Berarti total keseluruhan adalah 65 hari ya. Sejak hari pertama keluar darah nifas yang pertama. Fadhil mar'atu maka perempuan ini dianggap mustahadoh fin nifas, perempuan yang istihadoh pada saat nifas. Turaddu yang mana kasusnya ini dikembalikan pada salah satu dari beberapa macamnya mustahadoh fin nifas yang akan datang keterangannya. Wasababu kenapa dikatakan istihadoh, sebabnya adalah darahnya itu keluar melebihi masa maksimal nifas yaitu 60 hari. Sebab totalnya tadi menghitung masa yang berhenti adalah 65 hari ya. Oke. Nanti dioret-oretnya sekalian ya. Ada ya spidolnya. Misalun utawi contoh iku ro'at ningali sapa nufasau prepro wadon kang nifas. Khamsina ing dalem 50 apane yauman dinane daman ing darah. Sumang koto'a nuli kepegot opo dam ihda asyara ing dalam 11 apane yauman dinane. Summa ada nuli balik opo addamu darah asyrota ayamin ing dalam 10 piro-piro dina. Fal khamsuna mangka utawi 50 apane yauman dinane iku nifasun nifas. Wan naqo lan utawi bersih iku yu'addu den wilang-wilang opo naqo tuhron ing suci. Wadamu utawi darah al akhiru kang akhir iku yu'addu den wilang-wilang opo damul akhir dama haidin ing darah haid li anahu krana teman stune ad-damul akhir iku lam yattasil ora tetemu opo damul akhir bisitina kelawan swidak. Wala yustaratu lan ora den syarataken opo aya blugha yen tatu meka opo at-tuhru masa suci bainan nifasi ing dalam antarane nifas wal haidilan haid idza kana ing dalam nalikane ana opo at-tuhru ba'da sittina ing dalam sawise swidak dina khamsata asyara ing 15 apane yauman dinane. Bal takfi balik nyukupi opo lahdzatun sak tetes. Wakut sabako lan temen-temen wis dingin opo bayanu dzalika keterangane mengkono-mengkono wala yushtarotu ila akhirih. Contoh yang keempat, perempuan nifas mengeluarkan darah selama 50 hari lalu berhenti selama 11 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 10 hari. Totalnya berapa itu? 60? 71 dah. 71 ya. 71. Fal khamsuna 50 hari yang pertama tadi nifas, lalu pada saat bersih dia itu suci. Waddamul akhiru
Lalu darah yang akhir yang 10 hari dihukumi darah haid karena tidak bertemu langsung, darah yang 10 hari tadi tidak bertemu langsung dengan hari ke-60. Wala yustarotu, dan tidak disyaratkan masa sucinya itu mencapai 15 hari antara nifas dan haid jika memang darahnya dikeluarkan setelah 60 hari. Tetapi cukup disela-selai oleh lahdoh, masa yang sebentar, sebagaimana penjelasan yang telah ada sebelumnya. Oke, dioret-oret ya. Empat ya contohnya. Jika mengeluarkan darah lebih dari 60 hari ini taruhlah 60 hari ya. Setelah hari ke-60 berarti kan hari ke-60. Seumpama antara akhir hari ke-60 sampai memasuki hari ke-61 itu keluar darahnya terus-menerus, nggak ada pemisah sama sekali, maka tergolong mustahadoh fin nifas, istihadoh pada saat nifas, karena terus sampai melebihi maksimal masa nifas. Tapi seumpama antara akhir hari ke-60 dengan hari ke-61 ada yang menyela-nyelai, meskipun sejenaknya ini hitungannya seberapa? Minimalnya seperti waktu perempuan mengeluarkan darah 1 tetes. 1 tetes itu seberapa detik? Ya 2 ya kira-kiranya ya. Karena tetesannya darah kan nggak seperti air kencur gitu kan, nggak gitu ya. Karena agak lama ya. Oke. Kalau disela-selai masa yang seukuran lahdoh minimalnya, lalu keluar darah lagi setelah lahdoh, meskipun di hari ke-61, maka darah yang dikeluarkan setelah lahdoh ini adalah darah haid. Karena ada sela-sela lahdoh. Kenapa harus disyaratkan di sela-selai lahdoh? Karena lahdoh ini adalah minimalnya masa nifas. Oke. Lalu sesuai contoh tersebut, sesuai keterangan tersebut, contoh yang pertama misal ada orang mengeluarkan darah 20 hari, 20 hari, lalu berhenti berapa hari tadi? 10 hari. Pakai kode yang waktu itu ya. Keluar darah KD ya. Keluar darah 20 hari, berhenti 10 hari, terus keluar darah 1 hari, totalnya kan 31 hari. Keseluruhannya disebut nifas karena pada saat berhenti ini tidak mencapai minimalnya masa suci, yaitu 15 hari. 15 hari minimal masa suci adalah minimal masa suci ketika 2 darah nifas itu dikeluarkan pada cakupan 60 hari. Ya kan? 31 hari ini masih ada di dalam 60 hari. Jadi harus ada syarat minimalnya berhenti itu 15 hari jika darah yang keduanya mau dikatakan haid. Tapi karena tidak mencapai 15 hari berarti ini nifas, ini juga nifas. Contoh yang kedua, keluar darah 30 hari, terus berhenti berapa? 20. Keluar darah lagi. Nah,
keluar darah lagi 6 hari. Darah yang pertama yang 30 hari nifas. Pada saat berhenti 20 hari ini suci. Darah yang kedua yang 6 hari ini haid. Tuhur. Haid. Kenapa kok ini haid padahal total keseluruhannya adalah 56 hari itu masih berada dalam 60 hari. Kenapa yang ini suci? Karena 20 hari itu mencapai batas minimal masa suci. Ya. Bab 20 hari melewati 15 hari. Ya. Yang ketiga, keluar darah selama 40 hari. Terus berhentinya keluar darah lagi 40, 10, 16. Maka kehitungnya istihadah sebab total keseluruhannya ini berapa? Keluar darah 40 hari ini nifas. 10 hari yang berhenti ini pada saat kejadiannya ya dia mandi, dia sholat, dia puasa gitu. Ternyata di hari ke 50 berapa? 1 ya kan? Ini kan 40 hari, 10 hari berarti ini akhir hari ke 50. Di hari ke 51 dia keluar darah selama 15 hari. 51 ini kan masih di dalam 60 hari sebetulnya. Pada saat hari ke 51 ya dia nifas dulu ya karena masih di dalam 60 hari. Yang ninggalkan sholat, ninggalkan puasa ya gitu ya karena nifas. Tapi ternyata keluar darahnya melebihi hari ke-6 ya kan? Ternyata sampai 65 hari totalnya. Karena keluar darah yang kedua 15, maka dia dihukumi mustahadofin nifas. Mustahadofin nifas berarti gimana? Apakah yang ini berarti dianggap suci atau yang ininya nifas? Terus yang 10 hari haid. Ya, 10 hari haid. 5 hari istihadah. Apakah begini? Tidak. Ya. Tidak begini. Ada ketentuannya dan masuk ke dalam salah satu dari beberapa golongan mustahadofin nifas. Jadi enggak serta-merta begini. Ya. Makanya penting untuk mencatat baik itu haid dan istihadah karena nantinya dari keseluruhan hari 65 hari ini bisa kemungkinan puluhan sholat yang dikodok. Gitu, ngerti nggak? Paham ya? Bisa kemungkinan ada puluhan hari yang harus dikodok puasanya. Karena bisa jadi nifasnya cuma sebentar, tapi istihadahnya bisa jadi nifasnya banyak, istihadahnya cuma beberapa hari. Yang keempat, keluar darah 50 hari. Berhentinya keluar darah lagi 10 ya. Totalnya 70 50 hari nifas, 11 hari berhenti. Suci 10 hari keluar darah ini haid. Ya. Kenapa yang keduanya haid padahal ini tidak mencapai 15 hari? Karena 11 hari ini dia sudah melebihi hari ke-6 ya kan? 11 hari ini kan hari ke-51 sampai ke-61 ya toh? Iya enggak? Iya ya, betul ya. Maka keluar darah yang kedua ini hari ke-60. Maka yang ini haid. Nanti yang penjelasannya panjang itu yang begini-begini. Uyung.
Saya itu dulu sampai nangis waktu mengalami begitu karena ngitungnya puyeng. Keputus-putus terus amblas dari 60 ke 61 itu. Sebenarnya yang bikin puyeng itu karena kurang paham ya. Jadi harus paham supaya tidak puyeng. Supaya ngitungnya benar. Ad-darsul khamisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la